Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar sahabat tani dulur mocal macul? Semoga senantiasa sehat. Berjumpa kembali di channel ini, channel yang menemani Anda dalam bertani. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Selamat datang di channel Mocal Macul, channel yang menemani Anda dalam bertani. Sahabat tani, hawar pelepah batang merupakan penyakit yang menyerang tanaman padi disebabkan oleh jamur Rhizoctonius solani. Penyakit ini sering muncul di daerah dengan kelembaban tinggi dan sistem drainase yang buruk. Gejala awalnya berupa bercak coklat pada pelepah yang kemudian meluas dan menyebabkan pelepah membusuk. Infeksi berat dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen secara signifikan. Penyebarannya terjadi melalui percikan air, tanah, dan sisa tanaman terinfeksi. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyakit ini sangat penting bagi petani untuk mencegah serta mengendalikannya sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar. Sahabat tani, penyakit hawar pelepah batang dapat bertahan di tanah dan sisa-sisa tanaman dalam waktu lama. Jadi, jika di lahan sahabat pernah terjadi infeksi jamur ini, maka kemungkinan terjadi serangan tetap terjadi di musim tanam selanjutnya. Penyebarannya dipicu oleh beberapa faktor utama, termasuk kelembaban tinggi, curah hujan yang berlebihan, dan suhu hangat yang ideal bagi pertumbuhan jamur. Selain itu, pemupukan nitrogen yang berlebihan dapat mempercepat penyebaran penyakit dengan membuat tanaman lebih rentan. Tanaman yang terlalu rapat juga menjadi faktor risiko karena mengurangi sirkulasi udara dan meningkatkan kelembaban di sekitar pelepah. Drainase yang buruk menyebabkan genangan air, menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan jamur. Selain itu, alat pertanian yang tidak disterilkan dapat menjadi media penyebaran penyakit dari satu lahan ke lahan lainnya. Dengan memahami faktor-faktor ini, petani dapat mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif, seperti pengaturan jarak tanam, pemupukan yang seimbang, dan perbaikan sistem drainase untuk mengurangi risiko serangan hawar pelepah batang pada padi. Sahabat tani, gejala hawar pelepah batang pada padi muncul secara bertahap, dimulai dari bercak kecil berwarna coklat pada pelepah daun yang dekat dengan permukaan tanah. Bercak ini kemudian membesar dan berubah menjadi luka berbentuk oval dengan tepi yang lebih gelap. Saat infeksi semakin parah, pelepah mulai membusuk dan jaringan tanaman menjadi lemah, menyebabkan batang mudah rebah. Pada tahap lanjut, jamur dapat menyebar ke batang utama dan merusak jaringan pembuluh tanaman, menghambat aliran nutrisi dan air. Jika tidak segera dikendalikan, serangan berat dapat menyebabkan tanaman mati sebelum panen. Penyakit ini juga dapat berkembang lebih cepat dalam kondisi yang mendukung, seperti hujan terus-menerus atau tanah yang terlalu lembab. Petani harus mewaspadai tanda-tanda awal infeksi agar dapat mengambil tindakan pencegahan sejak dini. Pengecekan rutin pada pelepah daun sangat disarankan, terutama di daerah yang rawan penyakit ini. Dengan mendeteksi gejala lebih awal, pengendalian dapat dilakukan lebih efektif untuk mencegah kerugian hasil panen. Sahabat tani, pencegahan merupakan langkah terbaik dalam mengendalikan hawar pelepah batang pada padi. Kami akan membagi langkah pencegahan menjadi dua hal, yakni pencegahan manual dan pencegahan kimia. Berikut beberapa langkah pencegahan manual. Pertama, penyiangan gulma. Jangan biarkan gulma membuat sirkulasi udara di perakaran menjadi tidak lancar. Gulma yang banyak dan rimbun mengakibatkan kelembaban di dasar tanah semakin tinggi. Pastikan tidak ada gulma pada tanaman padi Anda. Kedua, drainase yang baik. Jangan biarkan tanaman padi Anda tergenang di atas umur 60 HST. Pada musim kemarau, gunakan metode pengairan air cukup lewat saja, tanpa genangan. Interval pengairan 2-4 hari sekali. Pedomannya adalah tanah cukup basah tapi tidak sampai retak. Sedangkan pada musim penghujan, pastikan pematang selalu lancar pembuangan airnya, sehingga ketika turun hujan air langsung bisa habis, tidak ada genangan. Ketiga,
Kurangi pupuk dengan N tinggi. Dalam hal ini adalah kurangi pupuk dengan N yang tinggi, baik kategori pupuk tabur maupun pupuk yang disemprot. Pada musim penghujan saat masa generatif sebaiknya jangan gunakan pupuk semprot yang mengandung N seperti Gandasil B dan sejenisnya. Ganti nutrisi semprot menggunakan MKP atau Kalium saja, karena N sudah didapat dari air hujan. Hal ini untuk menghindari timbulnya penyakit akibat jamur. Lalu fungisida apa saja yang mampu untuk mencegah penyakit ini? Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, dan komen channel ini, agar kami senantiasa bersemangat untuk berbagi inspirasi dan pengetahuan seputar budidaya padi. Sahabat tani, biasanya ketika ketiga langkah di atas sudah dilakukan, tetap saja penyakit busuk batang padi ini menyerang. Oleh karenanya penyemprotan fungisida tetap perlu dilakukan karena penyakit ini sebenarnya tidak bisa sembuh. Maksud saya, jika sudah menyerang baru kita semprot, itu tidak akan membuat tanaman pulih kembali. Penyemprotan pasca infeksi jamur hanya akan membuat spora jamur berhenti dan batang padi yang sudah cacat busuk tetap akan busuk batangnya. Oleh karenanya lakukan penyemprotan fungisida dengan skema berikut ini. Pertama, saat usia 50 HST. Semprotkan fungisida sistemik berbahan aktif difenoconazole dengan merek dagang Skor atau Sinergi atau Fenosida, atau Explore, atau merek dagang lain dengan bahan aktif yang sama. Semprotkan pada pagi hari saat matahari terik. Berikan juga nutrisi MKP untuk meningkatkan daya kerja dari fungisida. Kedua, saat usia 60 HST. Semprotkan fungisida dengan merek dagang Nativo, atau Amistar Top, atau Tandem, atau Folicure Gold. Semprotkan pada pagi hari saat matahari terik. Padukan nutrisi kalium dan kalsium saat penyemprotan untuk membuat batang lebih kokoh dan bulir padi berisi maksimal. Ketiga, saat usia 75 HST. Pada umur ini, sebenarnya aplikasi fungisida tidak wajib karena sudah menginjak usia panen, tetapi apabila serangan masih ada maka sebaiknya tetap dilakukan penyemprotan. Sahabat tani, berikut tadi penjelasan penyakit busuk batang padi serta beberapa cara yang sudah biasa kami lakukan dan sudah teruji di lapangan mampu mengendalikan penyakit busuk batang padi atau hawar pelepah padi. Sekian video ini, jika video ini bermanfaat, jangan segan untuk subscribe dan membagikan video ini sebagai amal jariah sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.